Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fadila dari mahasiswa ITL Trisakti. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi hubungan provider dan customer untuk UTS dengan mata kuliah pelayanan prima. A. Memahami kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan meliputi kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional. Inti dari pelanggan adalah mereka membutuhkan bantuan, penghormatan, kenyamanan, empati, kepuasan, dukungan, dan wajah ramah dari penyedia layanan. Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk berwujud fisik, meliputi alat atau sarana fasilitas yang dapat diraba dan dilihat. Sedangkan kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap, tindakan, dan perilaku petugas layanan. B. Mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan jenis dan tipe pelanggan. Pelanggan adalah setiap orang atau unit atau pihak dengan siapa kita bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. 1. Jenis pelanggan. Ada pelanggan internal, orang-orang di dalam organisasi yang pelayanannya tergantung pada Anda dan hanya memiliki sedikit pilihan sama sekali untuk menerima pelayanan Anda. Contoh pelanggan internal adalah pimpinan kerja, rekan kerja, atau orang-orang dalam departemen lainnya dalam organisasi Anda. B. Pelanggan eksternal adalah orang-orang di luar perusahaan atau organisasi yang pelayanannya tergantung pada Anda dan berbisnis dengan Anda karena pilihan Anda sendiri. 2. Tiba-tiba pelanggan yang menyulitkan. A. Pelanggan yang marah, memiliki temperamen dan pembawaan karakter keras dan selalu mengedepankan emosional, cenderung ingin menang sendiri dan egois walaupun diberikan pemahaman yang lemah lembut dan hati-hati dari petugas pelayanan. B. Orang yang menjengkel dan tidak menyenangkan, orang yang sengaja mengganggu pekerjaan pelayanan kita, yang hanya ingin mempermainkan dan bermain-main atau melecehkan dengan tindakan tidak senonoh yang menyangkut harga diri petugas pelayanan. C. Orang yang tenang namun mendidih darahnya, individu yang diam-diam menghanyutkan persetujuan itikat baik di awal komunikasi namun ketika di tengah jalan atau dalam proses pelayanan terbalik dan menyerang kita, tidak konsisten atau berpura-pura bahkan berbohong. D. Orang yang mengkritik, selalu kritis terhadap situasi, perubahan dan komponen pelayanan. Pelanggan yang berdebat terus-menerus, mengajukan pertanyaan dengan tidak bosan dan cenderung karakter yang senang mengkritik. E. Orang yang cerewet, sulitnya dan tidak diberikannya kesempatan kepada kita selaku petugas pelayanan membuat serba salah dan cemas kapan giliran waktu kita seharusnya berbicara. F. Orang aneh, terlihat dari cara berperilaku, cara menatap, memandang, bahkan tindakannya mungkin karena disebabkan gangguan kejiwaan, seperti orang yang memiliki kesenangan mengambil barang orang lain atau mencuri yang disebut kleptomania. G. Orang yang tidak bisa mengambil keputusan, pelanggan yang bingung mengambil keputusan untuk beli atau menggunakan jasa kita karena berbagai pertimbangan dan sifat pelin-pelan atau kebingungan yang kuat dalam dirinya dalam mengambil keputusan apapun. H. Pelanggan yang keracunan, ketika perusahaan memiliki program promosi dan pemasaran yang terpadu untuk memuaskan pelanggan dengan pemberian sampel dan produk cuma-cuma, tetapi karena kesalahan dalam waktu memberikan sampel dengan tidak melihat kondisi pelanggan yang sensitif, tidak sarapan terlebih dahulu, tidak cocok dengan kulitnya, tidak cocok dengan lambung. I. Pelanggan dengan keterbatasan usia atau fisik, pelanggan yang harus dibimbing secara perlahan karena keterbatasan kekurangan salah satu dalam panca inderanya, atau tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan sebagainya, ataupun cacat fisik yang selalu harus dituntun dan diberi petunjuk. C. Alasan mengapa pelanggan bersikap menyulitkan. 1. Mereka lelah atau frustasi, pelanggan sudah menunggu terlalu lama untuk memperoleh layanan dan kita membiarkannya tanpa cepat tanggap dan membiarkannya dengan kelelahan tanpa adanya pelayanan ekstra atau darurat ditambah. Loket diberdayakan semua, pemberian soft drink, minuman, koran, majalah, dan TV sambil menunggu antrian. 2. Mereka belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya, pelanggan belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya sehingga mereka bingung atau kewalahan. Pelanggan bingung dengan petunjuk informasi yang tidak jelas karena sudah lusuh perbedaan bahasa, bahkan petunjuk yang tidak ada. Mereka berusaha mempertahankan ego atau harga diri mereka. Karakter kepribadian tersebut dari dalam diri pelanggan yang cenderung keras dalam kekuatan pendiriannya dan prinsip yang berdiam dalam dirinya. 4. Mereka diabaikan, pelanggan tidak terdengar, tidak direspon, dicuekin, bahkan tidak dipercaya, dianggap menyulitkan, dianggap membuang waktu dan tenaga, sehingga pelanggan mencari jalan
lain. Apakah dengan menyebarkan isu keburukan mengenai pelayanan petugas perusahaan yang buruk tidak bisa memuaskan pelanggan dan tidak menerima keluhan pelanggan melalui email, internet, surat pembaca atau word by mouth? 5. Mereka berada dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang. Pelanggan sedang dalam pengaruh alkohol sering kali melakukan perbuatan yang tidak teruji dengan berkelahi, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dan melecehkan harga diri yang lain. Dalam kasus ini, solusinya adalah perlunya keberadaan tenaga keamanan yang banyak. 6. Mereka tidak mampu berbicara atau memahami bahasa dengan baik. Perlunya keahlian dalam penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Inggris dan bahasa tempat di mana area pelayanan berada. 7. Mereka pernah diperlakukan dengan buruk dalam situasi serupa pada masa lalu, seperti trauma tidak mau terulang kembali. Dengan pengalaman buruk, manusia punya sifat yang tidak mudah melupakan peristiwa yang menyedihkan atau menyakiti hati, sehingga pengalaman yang menyakitkan itu lebih mudah diingat daripada yang menyenangkan. 8. Mereka berada dalam keadaan bad mood dan melampiaskannya kepada Anda. Pelanggan sedang mengalami masalah pribadi, keluarga, ataupun pekerjaan sehingga mendapatkan kesulitan atau permasalahan yang kecil dan menambah. Mungkin saja kita bisa menjadi korban walaupun kita tidak salah sama sekali. 9. Mereka terburu-buru karena kesibukan. Pelanggan terburu-buru karena kesibukan dan kesulitan membagi waktu dengan waktu pelayanan kita. Misalnya artis, pejabat. Di sini perlu solusi alternatif yang eksklusif. D. Sentuhan pribadi. Sentuhan pribadi dapat membuat perbedaan ketika sebagai penyedia layanan memberikan layanan yang melampaui harapan dari pelanggan. Ada beberapa cara yang dapat dipakai sebagai sentuhan pribadi pada suatu bisnis terhadap pelanggan. 1. Menyebutkan nama pelanggan ketika berinteraksi dengan pelanggan adalah cara pertama yang perlu dibiasakan. Misalnya ketika pelanggan membayar dengan kartu kredit, sebagai penyedia layanan akan mengucapkan terima kasih. 2. Pelanggan reguler. Memberi penghargaan pada pelanggan reguler adalah cara untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan memberikan diskon atau promo. 3. Promosi yang memalukan. Yang dimaksud dengan promosi yang memalukan, sebagai penyedia layanan tidak menempatkan dirinya di atas pelanggan. Sebaiknya dengan rendah hati ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menyempurnakan kepuasan langganan. 4. Selangkah di depan. Layanan pelanggan yang pintar adalah tentang berada selangkah di dalam pelanggan Anda. Artinya, sebagai penyedia layanan dapat memenuhi harapan pelanggan. Misalnya ketika pelanggan menginginkan sesuatu yang tiba-tiba sebagai penyedia layanan sudah menyediakan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 5. Kemasan dan bungkus dapat membuat produk menjadi lebih menarik. Dapat menampilkan nama merek, identitas, fitur dan manfaat. 6. Keunikan merupakan suatu yang ditawarkan penyedia layanan berbeda dengan pesaingnya, atau dengan kata lain yang ditawarkan oleh penyedia layanan tidak dapat ditemukan di tempat lain. 7. Take and give. Ketika penyedia layanan memberikan pelayanan dengan tulus tanpa memperhitungkan untung ruginya, maka dengan sendirinya pelanggan akan memberikan kompensasi atau penghargaan. 8. Kebanggaan. Salah satu cara yang efektif untuk membagikan kebanggaan dan kebahagiaan penyedia layanan adalah dengan mengingat ulang tahun pelanggan Anda. 9. Tidak terlupakan. Cara lain yang dapat menyentuh pelanggan adalah dengan membuat pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan tidak terlupakan adalah dengan membuat minuman bagi pelanggan. 10. Sabar dan sopan. Sabarlah pada pelanggan dan bersikaplah sopan. Bagaimanapun pelanggan adalah raja. Atribut pelayanan bagi pelanggan. 1. Kecepatan pelayanan. 2. Keramahan personel. 3. Pengetahuan personel. 4. Jumlah karyawan yang tersedia. 5. Tampilan fasilitas. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.